Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dari SDN 4 Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Anak-anak yang Ibu banggakan, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 3 Sekolah Dasar. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah, suri tauladan kita sebagai seorang muslim. Di dalam hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak." Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ikhlas. Menjelaskan ikhlas dalam beribadah, menyebutkan keutamaan berdoa, dan menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah. Akhlak berasal dari kata akhlak yang merupakan jamak dari khulqu, dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji atau akhlak mulia. Yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlak buruk. Nama lain dari akhlak terpuji adalah akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Sedangkan akhlak tercela nama lainnya adalah akhlak mazmumah. Contohnya, akhlak terpuji adalah seperti ikhlas, sabar, syukur, jujur, adil, dan amanah, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari akhlak tercela seperti riya, pamer, takabur, sombong, iri, dengki, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi dulu ya. Ada sebuah lagu yang berjudul Hanya Kepada Allah dengan memakai nada lagu di Timbur Matahari. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan bersama kita, dunia akhirat akan bahagia. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan bersama kita, dunia akhirat akan bahagia. Materi yang pertama adalah tentang ikhlas. Pengertiannya, ikhlas adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Contohnya, ini ada seorang anak yang bernama Evan memberi makanan kepada temannya yang bernama Farid. Evan memberi dengan ikhlas, mengharap ridho Allah, tidak mengharap pujian dari temannya yang bernama Farid. Dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Shadaqallahul adzim. Jadi ikhlas itu banyak contohnya. Yang pertama contoh memberi fakir miskin atau orang lain dengan ikhlas. Kemudian juga beribadah dengan ikhlas. Yang kedua adalah materi mohon pertolongan. Mohon pertolongan di sini adalah maksudnya kita memohon pertolongan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita meminta pertolongan kepada selain Allah itu namanya syirik. Orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain disebut orang yang musyrik. Jadi mohon pertolongan bisa dengan berdoa, sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya.
Disebutkan dalam Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, di akhir pembelajaran ini tugasnya dikerjakan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian ikhlas. Yang kedua, mengapa kita harus ikhlas dalam beribadah? Yang ketiga, bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah? Yang keempat, mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Yang kelima, apa keutamaan berdoa kepada Allah? Demikian pembelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.